Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah muliakan, ibu-ibu yang salihah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sangat masyhur, kita sering mendengarnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, idza mata ibnu Adam, ya, atau idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila telah meninggal seorang anak Adam, ya, apabila telah meninggal seorang manusia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga waladin salih yad'u lahu. Yang ketiga anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya seseorang beramal, beribadah, itu ada masa, ya, atau waktu di mana dia sudah tidak bisa beramal lagi, yaitu kapan? Ketika seseorang telah meninggal dunia, ya. Dan kita ketahui bersama, di akhirat kelak seseorang itu butuh sekali bekal, ya. Bekalnya apa? Bekalnya amal soleh. Ya, makanya ini nih sebenarnya kesempatan kita. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini modal untuk kita memperbanyak bekal, memperbanyak amal soleh. Orang-orang yang telah mendahului kita di alam kubur, di alam barzakh sana, mereka ingin kembali hidup untuk apa? Untuk beramal soleh. Mereka menyesal. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga datang kepada salah seorang di antara mereka ajalnya, kematiannya, maka mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup ke dunia. Mau ngapain? Kata mereka, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Niscaya aku akan beramal soleh dari amal soleh yang aku tinggalkan. Ya, jadi orang kalau udah mati udah selesai. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita bahwa hidup ini adalah amal. Hidup ini untuk ibadah. Ya, hidup ini untuk memperbanyak bekal untuk kehidupan yang selanjutnya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya. Jadi jangan terpedaya oleh dunia ini. Ya, bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kita meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Tetap bekerja, tetap hidup di dunia ini, ya, tetap belajar tentang perkara ini, silakan, ya. Cuman ingat, kita hidup di dunia ini tujuannya untuk ibadah, ya. Dan ketika seseorang telah meninggal dunia, sudah selesai, sudah tidak bisa beramal soleh lagi, sudah tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan dosa, sudah selesai, ya. Hidupnya udah habis, kontraknya udah habis di dunia. Tapi ternyata ada perkara-perkara, ya, yang meskipun dia sudah di alam kubur, ternyata dia masih bisa terus mendapatkan pahala. Yang pertama kata Nabi SAW,
apabila dia memiliki sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus-menerus, seperti wakaf, ya, orang bangun masjid, itu mah sudah jelas ya, orang bangun TPA misalnya, rumah Quran, ya, selama tempat itu dipakai, yang bangun dapat pahala, yang bangun udah mati, selama tempat itu, masjid itu, pondok itu, TPA itu dipakai, pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang dulu membangunnya, ya, yang mewakafkannya, kayak gitu. Itu sudah jelas ya. Sebenarnya perkara-perkara yang kita anggap ringan juga itu bisa menjadi sedekah jariah. Orang memberi Al-Quran, dia beli Al-Quran 10 biji, kemudian dibagi-bagi. Al-Qurannya dibaca sama orang yang kita kasih, ya, selama Al-Quran itu dibaca, maka yang ngasih dapat pahala. Sampai pun orang yang memberinya telah meninggal dunia, selama Al-Quran yang dulu dia berikan itu dibaca, maka dia juga terus mendapat pahalanya. Ya. Di masjid juga misalnya orang memberikan mimbar, memberi ampli atau mic. Selama mic itu dipakai untuk azan, untuk qomat, untuk mengisi pengajian, selama itu mic atau ampli atau towaknya dipakai, yang dulu yang memberikan itu terus mengalir pahalanya meskipun dia telah meninggal dunia, ya. Jadi itu yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, meskipun orang telah meninggal, tapi dia tetap mendapatkan pahala apabila dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Misalnya dia dulu pernah mengajarkan Iqra kepada anak-anak, ya, makanya Masya Allah ya, di sini ada beberapa ibu-ibu yang ya terus mengajarkan anak-anak TPA, anak-anak ngaji, ini jangan dianggap sepele. Itu bisa jadi yang menyelamatkan kita. Bayangkan satu anak bisa baca Al-Quran dengan sebab kita. Kita ingat dulu dia baca awal dari jilid 1 sampai selesai, sampai bisa baca Quran. Dengan sebab kita, Masya Allah. Setiap anak itu baca Al-Quran, anak itu dapat pahala, kita yang mengajarkannya juga dapat pahala. Meskipun kita telah meninggal dunia, anak itu terus baca Al-Qur'annya, kita pahalanya juga dapat mengalir kepada kita. Itu baru satu anak. Ya. Kalau 10 anak, kalau 20 anak dan seterusnya, dan apabila anak itu nantinya besar kemudian mengajarkan lagi, berlipat-lipat kita pahalanya. Itu diantara contohnya. Kemudian yang ketiga, apabila kita meninggal dunia, kemudian kita memiliki anak yang soleh dan soleha, maka itulah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, tidak ada kebahagiaan bagi orang tua ya melebihi kebahagiaan mempunyai anak yang soleh dan soleha. Demi Allah, itu investasi yang sebenarnya lebih berharga dibandingkan dunia beserta isinya. Ya, apa yang kita korbankan untuk anak, capeknya kita, lelahnya kita, biaya yang kita keluarkan untuk anak biar jadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya, itu nggak bisa dibandingkan kalau benar-benar ya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Setiap anak itu, setiap anak kita beribadah, tidak perlu pahala Quran saya, pahala ibadah saya untuk orang tua. Nggak perlu seperti itu. Orang tua otomatis dapat pahalanya. Kenapa? Karena anak seperti itu menjadi anak bisa baca, bisa ibadah, akhlaknya baik, agamanya baik, itu kan dengan sebab kita juga. Karena kita mengusahakan, kita memondokkan anak itu dengan biaya yang luar biasa. Ya, kita mengajarkannya apabila yang mengajar sendiri. Ya. Setiap anak itu membaca doa, dia dapat pahala, kita juga orang tua juga dapat pahalanya. Meskipun kita telah meninggal dunia. Banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan punya anak yang saleh. Di alam kubur sana, bisa jadi seseorang tadinya diazab, disiksa sama Allah dengan siksa kubur. Diberhentikan oleh Allah dengan sebab dia punya anak soleh, bisa nggak? Bisa.
Karena anaknya setiap sholat mengucapkan doa Robbi fili wali walidaya, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa orang tua. Terus setiap hari seperti itu, sehari minimal 5 kali. Orang tuanya bisa jadi dia diberhentikan dari azab Allah apabila orang tuanya banyak dosanya misalnya. Ya, karena dosanya diampuni Allah dengan sebab anaknya mendoakan. Itu kebahagiaan luar biasa. Di akhirat kelak, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada orang tua dinaikkan, surganya ditinggikan. Ya, karena surga itu ibu-ibu yang solehah, surga itu bertingkat-tingkat. Ada 100 tingkatan, dan tingkat yang pertama ke tingkat selanjutnya tuh jauhnya, jaraknya antara langit dan bumi. Ada seorang tua, surganya Allah naikkan, terus dinaikkan sampai orang tersebut merasa keheranan. Ya Allah, ini dari mana? Oh, saya surganya ditempatkan di surga yang tinggi. Karena dia merasa dahulu waktu hidup amalannya biasa saja. Apa kata Allah? Ini semua biistighfari waladikalaka. Ini semua disebabkan anakmu terus-menerus beristighfar untukmu. Maksudnya apa? Memohonkan ampun untukmu. Anak kita terus-menerus mengucapkan Robbik firli wali walidayya. Masya Allah. Ya, ini apa? Keberuntungan yang besar ya bagi setiap orang tua yang memiliki anak yang soleh dan soleha. Ada orang tua juga di surga kelak dipakaikan pakaian yang pakaian itu lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Orang tua itu juga keheran, ya Allah, dari mana aku mendapatkan kemuliaan ini? Semua ini disebabkan kamu punya anak yang soleh dan solehah, yang rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, rajin baca Quran, rajin ya menghafal Al-Quran misalnya. Orang tuanya akan mendapatkan keutamaan yang besar. Jadi itu ibu-ibu solihah yang Allah muliakan. Ingat ya, kita ibadah ada batasnya. Kalau udah mati selesai. Itu aja kita pengen terus mendapatkan pahala terus meskipun sudah meninggal. Apalagi orang-orang yang hidup kemudian tidak ibadah. Hidup gak sholat, ya subhanallah. Di antara kenikmatan orang yang di dalam surga, ibu-ibu sekalian, kenikmatan di antaranya adalah mereka akan duduk ya, kata Allah dalam surat Al-Mutaffifin itu, alal aro'iki yang zurun ya. Mereka akan duduk di atas dipan-dipan sambil memandang pemandangan yang nikmat. Di antara pemandangan yang nikmat di alam di surga kelak adalah ya, tentu pertama memandang Allah ya, itu kenikmatan yang paling utama, yaitu bisa melihat wajah Allah. Kemudian di antaranya pemandangan yang nikmat itu apa? Memandang, melihat orang-orang sedang disiksa di neraka jahanam. Itu nikmat pemandangan yang akan Allah berikan kepada para penghuni surga, yaitu apa? Melihat orang-orang sedang disiksa di neraka jahanam, maka dia akan bersyukur, dia akan beruntung. Untung saya dulu waktu hidup sholat, untung saya dulu waktu hidup baca Quran, untung saya dulu waktu hidup ngaji, puasa, pergi haji, pergi umroh, dan seterusnya. Nah, itu ya, jadi berpikirlah untuk diri kita sendiri. Kemudian kita juga pengen di surga tidak sendirian, tentu bersama keluarga kita. Perhatikan pasangan hidup kita, anak-anak kita, bagaimana ibadahnya kepada Allah. Jangan mengobrolkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, kemudian kita mengabai perkara yang sangat penting, yaitu perkara sholat. Itu ya, hati-hati ya, jangan seperti itu. Sholat itu ibadah yang kita sepakati bersama orang nanti di akhirat. Ibadah yang paling pertama ditanya adalah sholat, kemudian kita mau ngobrolin yang lain. Kayak gitu ya. Perhatikan suami kita sholat atau enggak, anak-anak kita diperhatikan seperti itu ya. Jadi itu ya ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memperbanyak bekal, perbanyak amal soleh. Perhatikan juga pasangan dan anak-anak kita ya, dan mudah-mudahan kita bisa memiliki amal
amal jariah ya, entah itu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak-anak atau yang lainnya, dan kita mudah-mudahan dikaruniakan anak-anak yang saleh dan salehah. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.